Ada sukacita di rumah Tuhan? Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat dalam ibadah online AFCF City Park Semarang. Berikut kami sampaikan agenda rohani dalam sepekan. Untuk iCare, setiap gembala iCare bisa mempersiapkan iCare masing-masing. Ibadah TY2C setiap hari Sabtu on-site di gereja pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu juga bisa mendampingi anak-anak kita untuk beribadah bersama Superbook setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi di channel YouTube Superbook. Doa malam akan dialihkan kepada Mesbah Keluarga setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bisa bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa untuk bangsa, pemimpin, juga kota Semarang. Pokok doa minggu ini adalah untuk bencana alam banjir yang sedang melanda Indonesia. Sedangkan untuk persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan hari ini, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan ataupun buah sulung ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 14. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui rekening BNI yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke channel kita AFCF City Park. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom, saudara sekalian, selamat pagi. Kami bersyukur pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, sebab Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan, sebab kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yes Lord, bertahta atas pujian kami saat ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang kami rindukan, Engkau Allah yang kami naikkan pujian kami Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah Yesus. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Kau penolong kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih.
semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yes Lord. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kau Allah Raja kami Tuhan, Kau Allah yang bertahta atas pujian kami, Kau Allah yang bertahta atas penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu Kau Allah penolong kami, Kau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Benar Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord. Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
pernah terlambat. Tuhan Yesus, Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Kau Allah yang ajaib. Yesus Tuhan, sebab kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat. Kau menolongku Yesus Tuhan, kami berseru Bapa, sebab Kau Allah pengharapan kami, Kau Allah penolongku. Kasih setiamu, kasih setiamu selalu baru. Oh, haleluya, haleluya, glory Jesus. Thank you Lord. Kiara palama shekiara la mase. Kira mashanda ya la mashakara la mase. Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu menolong kami. Tidak pernah sekalipun terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tetap sama. Mujizat-Mu tetap berlaku Tuhan atas setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, tiba saatnya Engkau berbicara buat kami Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami. Dan biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, juga urapi setiap kami saat pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami perlaskan doa ini. Dan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu kasih dan berkati Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa beribadah online pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan bukakan pintu hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu kasih dan berkati Tuhan, salam. Halo Bapak Ibu yang sedang beribadah online di rumah. Apa kabar Bapak Ibu saudara semua saat ini dalam keadaan baik, sehat? Yang kemarin mungkin kebanjiran, tetap syukurin ya, kita tetap sehat ya. Bapak Ibu sudah sarapan pagi hari ini? Mari kita terus jaga imun kita di masa pandemi COVID ini yang berkepanjangan, yang tidak pasti ini. Kita jaga dengan kita banyak berdoa ya, kita makan makanan yang bergizi, banyak sayur, buah, cukup beristirahat tidur, dan juga tentunya kita berserah kepada Tuhan, kita berolahraga juga ya, jangan lupa ya, supaya kita tetap sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang masa depan yang cerah kalau bersama dengan Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang selalu dikasih dan berkati Tuhan, setiap orang pasti menginginkan masa depan yang cerah.
Semua orang itu terus berjuang menuju pada masa depan yang penuh harapan dan kegembiraan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara semuanya? Pada masa pandemi COVID yang seperti ini ya, yang tidak pasti, tidak menentu seperti ini, berkepanjangan seperti ini, orang-orang mungkin tetangga, teman-teman kita itu pada banyak yang galau, pada banyak yang bingung. Apakah saudara mengalami seperti itu? Khawatir? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak usah bingung. Kita tidak usah mau kemana kita pergi, apa yang kita lakukan. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Kenapa? Kalau kita memiliki keyakinan mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, ternyata itu telah memilih kita, telah menakdirkan kita untuk kita bermasa depan yang cerah dan penuh harapan. Amin saudaraku? Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pendapat dari berbagai ahli tentang masa depan yang cerah itu seperti apa. Dan kemudian pada saatnya nanti kita akan belajar mendengar suara Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa tentang masa depan kita itu. Yang pertama itu disampaikan oleh Dr. Wayne Dyer. Itu mengatakan bahwa masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun. Kamu harus mengejarnya sendiri. Kemudian yang kedua, saudaraku, sampaikan oleh Frank Tiger mengatakan bahwa masa depan Anda bergantung pada banyak hal. Tapi kebanyakan bergantung kepada Anda. Kita semualah yang mengusahakannya. Lalu yang ketiga disampaikan oleh Dr. Rollo May mengatakan bahwa cara paling efektif mencapai masa depan yang cerah adalah dengan menghadapi masa kini secara berani dan konstruktif. Kita harus berani menghadapi sekarang ini yang akan datang, membangun diri kita secara konstruktif. Kemudian yang keempat, Charles F. Kettering mengatakan bahwa you cannot have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time. Itu maksudnya apa? Kita semua harus memikirkan masa depan karena kita akan menghabiskan seluruh sisa hidup kita di sana. Kalau masa depan kita itu suram, ya masa sisa hidup kita dengan penuh kesuraman. Tapi sebaliknya, kalau kita cerah, ya di sana sepanjang sisa hidup kita akan cerah. Lalu yang terakhir, saudara, dari Mahatma Gandhi itu mengatakan bahwa masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan di masa sekarang ini. Kalau sekarang ini sukanya kita males-malesan, suka tidur, ya hujan rintik-rintik, dingin, tidur di tengah kegelapan, ya masa depannya gelap. Tapi kalau kita rajin bekerja, rajin belajar, baca Alkitab, rajin berdoa, ya maka masa depan kita akan terang, akan cerah. Ya, amin saudaraku. Baik, mari kita akan dengarkan apa kata Tuhan Allah tentang masa depan kita. Nah, Tuhan Allah dengan firman-Nya, janjinya sangat jelas saudaraku. Allah mengatakan tentang masa depan kita yang cerah itu di Yeremia 29 ayat 11. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu dikasih dan diberkati Tuhan, setiap pribadi kita semua masing-masing ini memiliki cara yang unik ya untuk mencapai masa depan yang penuh harapan. Nah, di antara kita semua ini termasuk anak-anak muda itu banyak yang belajar untuk bekerja, belajar berjuang, belajar untuk menghadapi hidup, ya belajar terus ya sepanjang hayat. Nah, karena iman kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita terus belajar untuk bersyukur, belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Lalu belajar terus setia melayani Tuhan dengan penuh rasa takut dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Allah kita. Nah, semua itu kita lakukan untuk apa, saudaraku? Adik-adikku semuanya dilakukan adalah dalam rangka menyiapkan masa depan kita yang cerah. Ya,
Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa, saudara? Yaitu memberikan apa itu beragam, bervariasi didikan, ajaran dan nasihat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ada 4 hal, saudaraku, dari Yeremia 29 ayat 11 ini ada 4 hal yang penting yang bisa kita dapat. Yang pertama, saudaraku, bahwa Tuhan itu mengetahui segala rancangannya. Lalu yang kedua apa, saudaraku? Yang kedua yaitu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Yang ketiga, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Dan yang keempat, bahwa rancangannya yang indah dan sempurna itu adalah memberikan hari depan yang penuh harapan. Mari kita akan bahas satu demi satu secara lebih detail lagi. Yang pertama, saudaraku, Tuhan mengetahui segala rancangannya. Kita baca lagi dari firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 yang bagian pertama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi apa ini Bapak Ibu Saudara-saudari artinya? Artinya saudara-saudari semua bahwa menurut firman Tuhan ini tidak ada satupun rancangan Tuhan mengenai Bapak Ibu Saudara, mengenai saya itu yang tidak diketahui oleh Allah. Tetapi Allah itu mengontrol, mengendalikan segala rancangan rencana hidup kita apapun, sekecil apapun, itu Tuhan Allah tahu semua. Jadi kita enggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Allah sudah mengetahui seteliti mungkin tentang rencana dari hidup kita. Bahkan kalau kita baca dari Yesaya 25 ayat 1 mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Ini firman Tuhan Yeremia 25 ayat 1 ini, konteksnya latar belakang saudara, adalah merupakan ucapan syukur dari bangsa Israel, mengucap syukur. Kenapa? Karena dengan doa mereka, kesetiaan bangsa Israel, itu ternyata Allah itu telah mengabulkan doa mereka, yaitu telah memusnahkan musuh. Sehingga di sini bangsa Israel mengucapkan syukur yang banyak ya kepada Tuhan Allah. Kemudian kita harus menyadari saudara, dari bahwa pada saat mungkin kemarin, hari ini atau yang akan datang itu, rancangan atau kehendak Allah dengan rancangan atau rencana kita itu beda, enggak sama. Jalan-jalan yang akan Bapak Ibu Saudara tempuh hari demi hari, pikiran Bapak Ibu yang ada itu berbeda sama sekali dengan jalan-jalannya Tuhan. Ya, hal itu bisa kita baca dari Yesaya 55 ayat 8 yang mengatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara itu sebagai anak Tuhan, jangan memaksakan kehendakmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan enggak berkehendak, Tuhan enggak berkeinginan, ya tidak bakal terjadi. Semuanya itu adalah karena kehendaknya. Ya, jadi makanya jangan terlalu banyak merencanakan dari pikiran kita masing-masing. Tetapi kita harus banyak-banyak mendengar suara Tuhan supaya tahu kehendak rencana Tuhan untuk hidup kita. Lalu yang kedua saudaraku, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dari Yeremia 29 ayat 11 bagian yang kedua mengatakan bahwa demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ini sejatinya apa saudara? Sejatinya kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan itu harus memiliki, harus bangga, ya, harus terus bahagia. Kenapa? Karena ternyata karena Tuhan itu berkenan membuat rancangan yang damai sejahtera. Jadi rancangannya itu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang lain, saudaraku. Nah, bahkan lebih dari itu, kita harus bangga mempunyai Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Kenapa? Ternyata di samping Tuhan itu membuat rancangan damai sejahtera, juga menyediakan damai sejahtera itu dan bahkan mengerjakan damai sejahtera itu untuk hidup kita masing-masing. Nah, kita baca dari Yesaya 26 ayat 12.
Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Luar biasa. Jadi apa itu damai sejahtera? Ya, masa depan kita yang cerah, damai sejahtera itu yang merencanakan ya Tuhan, yang menyediakan ya Tuhan, yang mengerjakan juga Tuhan. Tetapi kita sebagai umatnya harus siap-siap mau menjadi pelaksana rancangannya itu terwujud. Itulah bagian dari hidup kita. Lalu yang ketiga saudaraku, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Bagian ketiga dari Yeremia 29 ayat 11 ini mengatakan bahwa dan bukan rancangan kecelakaan. Ini artinya apa saudaraku? Artinya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak memiliki rencana jahat bagi kita. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang maha kuasa, maha agung, yang bertakhta di kerajaan surga, tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita yang mengasihi Allah. Tetapi kalau ada kejahatan-kejahatan sehari-hari yang kita lihat, yang berbuat jahat adalah manusia itu sendiri, saudaraku. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, saudaraku, rancangannya yang indah dan sempurna memberikan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 bagian yang terakhir ini menuturkan kepada kita semua bahwa rancangan-rancangan damai sejahtera itu bukan rancangan kecelakaan dari Tuhan yang Tuhan yang sangat kita banggakan, tetapi rancangannya itu adalah memberi kita apa? Hari depan yang penuh harapan. Ya, bersyukur, puji Tuhan ya, haleluya ya. Mari kita terus bersuka cita, kita terus yakini bahwa memang firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, tidak berubah karena firman-Nya adalah ya dan amin. Kita akan baca dari Yeremia 31 ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah ini poin penting bagi kita. Bahwa kita itu mempunyai harapan ya untuk kembali. Kembali kemana? Jadi tidak selamanya kita di Telogosari dan sekitarnya. Tidak selamanya kita di Semarang. Tidak selamanya kita di dunia. Tapi kita akan kembali. Kembali kemana? Kembali ke tanah petik, tanda petik yaitu ke tanah perjanjian. Kembali ke tanda petik yaitu negeri Kanaan baru, kembali ke Yerusalem baru, kembali ke rumah Bapa di surga, rumah Bapa yang abadi, yang kekal di surga. Itulah masa depan kita yang cerah dan cemerlang. Lalu bagaimana caranya merencanakan masa depan kita yang cerah dan cemerlang itu? Kita harus merencanakannya bersama Tuhan. Kita jangan salah konsep ya tentang masa depan yang cerah itu. Masa depan yang cerah dan penuh dengan kegembiraan dari orang percaya, orang Kristen berbeda dengan masa depan dari orang dunia. Orang dunia dikatakan masa depannya cerah, madecer, kalau dia itu menjadi orang kaya, kalau dia mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi, kalau dia mempunyai mobil 10 BMW Mercy, kalau dia mempunyai rumah 15, mempunyai istri dia hanya 1, 4, ya seperti orang-orang yang dunia yang kita kenal itu. Tapi kita enggak seperti itu, saudaraku. Ya, kita diajarkan oleh Allah dalam firman Tuhan, konsep dari masa depan yang cerah kita bukan seperti itu, tetapi masa depan yang cerah kita adalah masa depan di mana kita nanti pada saat mencapai garis akhir, garis finish nanti mencapai kemenangan, yaitu kembali ke rumah Bapa di surga yang kekal. Itulah yang terus kita citakan hari demi hari, saudaraku. Nah, tapi ada kalanya, saudaraku, orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku percaya itu konsepnya salah. Ya, aku menjadi orang Kristen agar aku nasibku berubah, agar aku menjadi orang kaya, agar aku bergelimang dengan harta benda, apa-apa yang kuinginkan ada di rumahku, ya, di sekitarku. Itu salah. Kenapa? Kalau orang Kristen punya pikiran seperti itu membuat ketamaan orang itu. Membuat orang itu menomorduakan Tuhan Allah. Tidak memprioritaskan Tuhan Allah. Membuat orang itu semakin tamak dan fokus pada benda-benda materialistis keduniawian. Saya kira untuk jemaat IFCF di sini enggak ada yang seperti itu. Amin, saudaraku. Nah,
Yang penting saudaraku, kita harus terus belajar menyelidiki kehendak Tuhan itu apa untuk hidup kita. Lalu kita kalau sudah punya konsep yang benar tentang masa depan kita yang cerah, ya kembali ke rumah Bapa yang kekal itu, nah kita harus belajar bagaimana supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki di dalam merencanakan masa depan yang cerah itu? Nah, nanti kita akan baca ya, karena ayatnya agak panjang. Nanti Bapak Ibu Saudara silahkan membaca dari Lukas 12, dicatat ya. Lukas 12 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang 20. Ya, Lukas 12 ayat 16 sampai 20, lalu nanti disambung dengan Yakobus, ya Yakobus 4 pasalnya ayatnya yang ke-13 sampai 16. Yang intinya adalah saudaraku, akan saya bacakan cupliannya saja dari Lukas 12 bagian terakhir. Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Luar biasa ya firman Tuhan dari Lukas, ini dahsyat sekali ya. Ini memberikan gambaran bahwa orang tersebut kaya tapi bodoh ya, karena tindakannya seperti itu. Lalu kalau dari Yakobus 4, 13 ayat 16 menjadi PR Bapak Ibu ya, nanti dibaca ya. Saya baca juga yang bagian terakhir juga. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kalau kecongkaan duniawi, kemegahan duniawi itu adalah hal yang sepele, remeh-temeh, ecek-ecek, gak ada gunanya. Ya, dan dikatakan di situ adalah hal yang salah. Nah itulah konsep yang mana konsep yang salah, mana konsep yang benar, Bapak Ibu Saudara sudah mengerti. Lalu kesimpulannya apa? Yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai orang percaya dari firman Tuhan dari Lukas dan Yakobus di atas ini adalah, yang pertama saudaraku, jangan menjadi tamak seperti orang kaya yang bodoh yang diceritakan di dalam Lukas pasal 12 di atas. Ya, jangan menjadi orang tamak akan hal-hal keduniawian. Lalu yang kedua poinnya yang sangat penting saudaraku, jangan menyepelekan Tuhan di dalam merencanakan masa depan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nah kalau kalian, Bapak, Ibu, saya, saudara, adik-adik itu sudah mulai ada unsur ketamaan, masalah-masalah duniawi, sudah menyepelekan Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan, itu artinya apa? Madesur, masa depan suram dari pandangan Kristiani. Gak tahu kalau masa depan madesur untuk pandangan duniawi. Tetapi yang jelas kalau seperti itu, madesur, suram untuk pandangan Kristiani. Lalu yang terakhir yang Bapak Ibu senangi adalah firman Tuhan supaya menguatkan hidup kita, supaya kita terus menjaga hidup kita di dalam perjuangan hidup kita ini menuju ke garis akhir kemenangan untuk mendapat mahkota hidup kekal itu. Firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mari Bapak Ibu buka Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah ini rahasia Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mengimani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sangat indah dan sempurna untuk masa depan kita yang penuh harapan. Karena Allah adalah sumber pengharapan yang berkuasa merancang dan menetapkan kehidupan dan masa depan kita dari mulanya sampai Maranatha. Berbahagialah kita yang mengimani
bahwa rancangan damai sejahteranya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberi kita masa depan yang penuh harapan. Karena Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, Tuhan kita dan Juru Selamat manusia yang berdosa dan percaya kepadanya adalah satu-satunya sumber kehidupan dan pengharapan kita. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dari terakhir, berbahagialah kita yang tetap percaya dengan iman yang teguh kepadanya, dengan beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan, melayani firman-Nya dengan yang terbaik, karena Allah sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Engkau telah menunjukkan Tuhan bahwa masa depan yang cerah itu Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya, Engkau yang menyediakannya, Engkau yang mengerjakannya. Dan terus Engkau bimbing kami Tuhan, untuk terus kami bisa menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu, untuk mewujudkan rancangan-Mu yang indah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Terus bersandar berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya masa depan bagi keluarga kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, dan pelayan kita. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kembali kami bersyukur untuk rahmat dan kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami. Terus kami berdoa Tuhan untuk negara kami, NKRI, Tuhan tolong dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Tuhan tolong dengan cara-Mu yang luar biasa. Berkati terus Tuhan untuk gubernur kami, wali kota kami dengan kemurahan-Mu yang luar biasa. Mari Bapak untuk setiap para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, biarlah bersinergi dengan Bapak Presiden Tuhan untuk memajukan, membangun negeri ini Tuhan. Untuk TNI Polri juga kami serahkan ke dalam kasih-Mu, tenaga medis, Bapak juga tolong kuatkan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, kami yang susah Allah hiburkan kami yang kekurangan Allah akan cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita bersama, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sidang jemaatnya dikasih Tuhan Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang, melawan engkau terpukul kalah olehmu. Diberkati segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.